Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus Cinta Maulina dengan pembahasan kita yang terakhir mengenai YII Security. Oke, seperti biasanya ya, kita akan membahas terlebih dahulu teorinya mengenai YII Security ini. Nah, YII Security adalah pengelolaan keamanan yang baik yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, YII juga menyediakan beberapa fitur keamanan, yakni authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, out client, best practice. Nah, authentication sendiri adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar adanya. Biasanya kita sudah sering melakukan authentication ini kalau kita memang membuat login ya. Kemudian proses authentication-nya kalian juga bisa lihat di sini di modulnya Pak Sauki. Nah, ada juga authorization. Authorization ini untuk memverifikasi apakah user berhak untuk melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya juga sering kita lakukan kalau kita sedang proses register atau login, dan ini waktu di toko online kita tuh, apakah user ini sudah login. Jika sudah login, maka user ini bisa membeli, seperti itu. Oke, kemudian ada role based account control yang digunakan untuk pengelolaan hak akses lebih komprehensif. Juga ada konsep dasar RABSC. Ada 3 ya, yakni role, permission, rule. Semuanya kalian bisa baca secara lebih jelas di lecture-nya Bapak Sauki ini. Kemudian ada juga bekerja dengan password dan kriptografi. Biasanya kriptografi ini untuk lebih mereset ya password via email, atau biasanya gitu. Kriptografi itu kan kalau kita masukkan password itu nanti tiba-tiba di database kan isi passwordnya adalah MD5. Nah, kriptografi itu seperti itu. Jadi password kita memang senantiasa aman, walaupun admin database-nya sendiri yang melihat itu mereka tidak akan tahu. Enkripsi dan deskripsi juga bisa kita temukan di YII2. Di sini ingin menyimpan data secara aman sehingga orang bisa membuka database dan tidak bisa membacanya. Ini tadi fungsinya ya kan, di enkripsi dan deskripsi menggunakan MD5 biasanya. Konfirmasi menggunakan integritas data. Ini bisa di kondisi tertentu ada kemungkinan memverifikasi sebuah data ini telah dirubah oleh pihak lain atau tidak. Best practice di sini ada basic, avoiding SQL, avoiding XSS dan lain sebagainya. Oke, ya latihan terakhir kita kali ini yakni pastikan aplikasi yang Anda buat telah menerapkan konsep-konsep keamanan. Nanti kita akan pastikan ya apakah toko online yang udah kita buat ini sudah menerapkan keamanan apa belum di aplikasi sebelumnya. Oke, kita nanti langsung masuk ke bagian pembuatan aplikasi. Ya, kita langsung masuk untuk yang terakhir yakni security. Kita ke notepad dulu ya. Ini secara default ya, ini sudah punya bawaan yang menerapkan keamanan kayak password, hashing, user, dan lain sebagainya. Nih, saya cuma ingin menulis aja yang sebenarnya sudah ada sih di dalam materi teori tadi yang kita udah bahas ya. Oke. Selanjutnya saya akan balik lagi ke coding ini untuk membuktikan apakah udah ada keamanannya. Kita cari di main.php. Di sini
di main lokal juga ya. Nah, cookie validation. Di sini kan ada cookie validation yang udah di itu tangin itu. Ini merupakan suatu keamanan juga untuk YII. Kita buka ya. Oke. Nah, kita inspeksi security network performance. Nah, ini dia. Udah ada keamanannya dari cookie validation itu tadi atau CSV. Ada lagi ya, sini akan dicocokkan ya. Ini fungsinya sebenarnya untuk mencegah tertukarnya data antara user satu dan user lainnya. Mungkin sebagai session juga tidak tertukar nantinya juga. Selain itu, ini juga untuk keamanan yang lainnya. Jadi misalnya aja untuk password hashing ini juga secara default sudah dilindungi ya, atau diterapkan oleh YII. Ini sudah terdapat keamanannya. Misalnya aja seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Itu dia. Coba kita cari di site controller. Yang mana ya? Sebentar, saya cari dulu, saya lihat. PHP admin, kita ke database. Oke, ini sudah passwordnya berupa MD5, authenticationnya berupa MD5 juga. Ini melindungi sekali user, jadi secara otomatis ya ini sudah diberikan oleh YII. Udah istilahnya terenkripsi. Tadi sudah ada juga di materinya.
Untuk yang MySQL injection juga ini dilihat lagi di oke, di item controller kita lihat kayaknya salah, saya coba lihat lagi di reset password. Biasanya para hacker ini kan menggunakan SQL injection. Nah, untuk MySQL injection sendiri ini sudah aman karena DB atau database semuanya atau fungsi-fungsinya query juga ini sudah dibinding oleh YI, udah dilindungin oleh YI, dan biasanya memang framework itu seperti itu ya, dan sudah terbungkus di dalam yang namanya function. Oke, kita lihat lagi untuk file exposure-nya. Di sini backend-nya untuk yang advance backend dan front end ini juga udah ada. Jadi udah ada dua interface ya, back end, front end. Nah, di sini back end dan front end ini dipisahkan dari kode YI sendiri. Jadi untuk biasanya framework itu pakai folder public, itu gak bisa kayak gitu. Oke, gitu aja dulu mungkin ya. Terima kasih atas mungkin ada salah kata juga, tapi di sini masih ada sih lanjutannya. Jadi untuk kesimpulannya itu YI memang udah merupakan framework yang aman karena udah dilengkapi dengan security yang memadai serta function-function yang memang disediakan untuk mereka-mereka ya yang menggunakan framework YI. Oke, terima kasih semuanya. Semoga berhasil ya, dan semoga memang aman, tingkat keamanannya memang tinggi juga YI. Semoga kalian bisa mengikuti ini semua. Oke, ini saya masih ngasih kesimpulan, jadi kalian juga bisa sambil ngebaca sambil ngedengarkan. Terima kasih. Yang penting mungkin cukup sekian ini tutorial YII yang sudah dari kemarin ya kita lakukan. Semoga videonya bermanfaat juga untuk kalian, apalagi untuk yang terakhir untuk security-nya YII memang sudah sangat memadai sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.